Ragil Kumalasari dengan NIM 259114147 dengan judul Kecemasan Sosial dan Pengaruh Kecanduan Sosial yang disusun oleh Danu Dwi Prasetyo. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan remaja masa kini. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp menjadi sarana utama untuk berinteraksi, berekspresi, serta membangun identitas diri. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan munculnya perilaku kecanduan media sosial yang ditandai dengan dorongan impulsif untuk selalu mengakses dan berinteraksi secara daring, bahkan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Penelitian ini penting karena berupaya memahami bagaimana hubungan antara kecemasan sosial dan kecanduan media sosial pada remaja awal. Hasilnya diharapkan dapat membantu pendidik, orang tua, dalam menangani permasalahan penggunaan media sosial yang berlebihan. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, sejauh mana hubungan antara kecemasan sosial dengan tingkat kecanduan media sosial pada individu? Lalu yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecemasan sosial yang timbul akibat kecanduan media sosial? Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara kecemasan sosial dengan kecanduan media sosial pada remaja awal. Lalu yang kedua, untuk menganalisa bagaimana cara yang dapat dilakukan dan mengatasi kecemasan sosial yang muncul akibat media sosial. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Secara teoritis, menambah wawasan dalam bidang psikologi sosial dan perkembangan remaja terkait interaksi sosial di dunia digital. Lalu, secara praktis, menjadi acuan bagi pendidik, orang tua, dan lembaga pendidikan dalam memberikan bimbingan penggunaan media sosial yang sehat. Masuk dalam bab 2, kajian teori. Yang pertama ada kecemasan sosial. Kecemasan sosial merupakan kondisi psikologis di mana individu merasa takut, cemas, dan tidak nyaman dalam situasi sosial karena khawatir akan penilaian negatif dari orang lain. Menurut teori psikologis, individu dapat mengalami kecemasan dengan nilai kecemasan tinggi, cenderung menghindari interaksi sosial, dan lebih memilih komunikasi melalui media sosial. Yang kedua ada kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial merupakan bentuk perilaku berlebihan dalam menggunakan platform digital seperti Instagram, TikTok, atau X, di mana seorang merasa sulit mengendalikan dorongan untuk terus berhubungan dengan dunia maya. Kondisi ini muncul karena media sosial dirancang dengan sistem yang menimbulkan efek ketagihan, melalui memberikan umpan balik positif pada like, komentar, dan jumlah pengikut yang meningkat. Rasa ingin tahu terhadap kehidupan orang lain, serta tekanan sosial turut memperkuat dorongan tersebut. Lalu yang ketiga, ada hubungan antara kecemasan sosial dan kecanduan media sosial. Hubungan antara kecemasan sosial dan kecanduan media sosial menunjukkan adanya keterkaitan yang saling mempengaruhi. Individu dengan tingkat kecemasan sosial tinggi cenderung menggunakan media sosial sebagai bentuk pelarian dari rasa takut atau ditolak dalam interaksi secara langsung. Melalui media sosial, mereka mampu mengontrol berkomunikasi dan menampilkan diri dengan lebih aman. Namun, kenyamanan ini justru memperkuat ketergantungan dalam interaksi dan memberikan kepuasan sementara tanpa benar-benar mengatasi akar permasalahan kecemasan sosial. Masuk pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecemasan sosial dan kecanduan media sosial. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah remaja awal yang bergabung dalam organisasi IPNU dan IPPNU di Kota Surabaya.
Jumlah sampel sebanyak 160 responden, terdiri dari 48 laki-laki dan 112 perempuan. Yang ketiga ada instrumen penelitian. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert yang mengukur dua variabel. Yang pertama ada kecemasan sosial yaitu X, yang kedua adalah kecanduan media sosial yaitu Y. Yang keempat ada teknik analisis data. Analisis menggunakan regis linear sederhana dengan bantuan program SPSS versi 22. Uji asumsi normalitas atau linteras yang dilakukan sebelum analisis utama. Masuk pada bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil penelitian. Di sini menunjukkan beberapa uji dan hasil hipotesis yang dapat kita lihat. Lalu situ menunjukkan kesimpulan bahwa dari hasil penelitian ada signifikan antara kecemasan sosial dan kecanduan media sosial. Lalu ada hubungan negatif yaitu semakin tinggi kecemasan sosial, semakin rendah kecanduan media sosial. Yang kedua ada pembahasan. Temuan ini menarik karena berlawanan dengan dugaan awal. Remaja yang memiliki kecemasan sosial tinggi justru menunjukkan tingkat kecanduan media sosial lebih rendah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa individu yang mengalami kecemasan sosial cenderung menarik diri dari interaksi, termasuk di dunia maya, karena tetap merasa tidak nyaman dinilai orang lain meskipun secara daring. Sebaliknya, remaja dengan tingkat kecemasan sosial rendah lebih aktif menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan dapat pengakuan dari sosial yang bisa merujuk pada perilaku adiktif. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa kecemasan sosial bukan satu-satunya faktor penyebab kecanduan media sosial. Faktor lain seperti dukungan sosial dan kontrol diri juga berperan. Masuk pada bab 5, penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan sosial dan kecanduan media sosial pada remaja awal. Yang kedua, arah hubungan bersifat negatif, semakin tinggi kecemasan sosial, semakin rendah kecanduan media sosial. Lalu yang ketiga, sebesar 50,5% varian kecanduan media sosial dapat dijelaskan oleh kecemasan sosial. Lalu yang kedua Saran yang pertama, bagi remaja, penting untuk mengatur waktu dan bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, bagi sekolah dan orang tua, perlunya edukasi literasi digital, serta kegiatan yang meningkatkan interaksi sosial nyata. Lalu yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti kesepian didukung sosial, dan kepercayaan diri untuk memahami faktor penyebab kecanduan media sosial untuk lebih luas lagi. Lalu di sini ada daftar pustaka yang mampu diakses melalui link yang sudah tertera pada PPT saya. Sekian presentasi dan penjelasan yang mampu saya berikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.